Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat BSM, Bincang Sehat Mitra Ria Husada. Kali ini di episode ke-6 kita kedatangan narasumber dari prodi profesi, yaitu Ibu Yulita Nengsi, SSIT MKes ya. Beliau sudah profesi juga ya. Mohon maaf saya tidak sebut PDN-nya ya tadi. Kemudian kita nanti akan bincang-bincang terkait dengan prodi profesi yang ada di Stikes Mitra Ria Husada. Mungkin sobat BSM ada yang ingin melanjutkan perkuliahan di Stikes Mitra Ria Husada khususnya prodi profesi. Mari kita sama-sama saksikan, kita sama-sama mendengarkan bagaimana prodi profesi itu di Stikes Mitra Ria Husada. Halo Bu Yulita, apa kabar? Bu Dania, terima kasih sudah bergabung di BSM untuk informasi terkait dengan profesi bidan, gitu ya. Oke, banyak sobat BSM yang bertanya Bu Yulita, apakah seorang bidan itu wajib melanjutkan kuliah profesi atau tidak gitu? Oke, mungkin saya sapa dulu ya Sobat BSM ya. Salam kenal semuanya Sobat BSM. Saya dengan Yulita Nengsi yang saat ini sedang diamanahkan selaku Ketua Program Studi di Profesi Bidan. Wah, Bu Dania, ini menarik sekali memang ya. Tadi gimana Bu? Banyak sekali Sobat BSM memang menanyakan ya terkait apakah perlu ya bidan ini harus melanjutkan profesi. Nah, kita ketahui semua ya Sobat BSM semuanya ya, bahwasannya regulasi dari pendidikan kita ini yang dulunya praktek itu tidak boleh D1, harus D3. Nah, saat ini sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan tahun 2019 nomor 4 menyatakan di sana bahwasannya bidan praktek mandiri ini harus dan wajib melaksanakan studi atau pendidikan profesi bidan seperti itu. Jadi wajib lah ya seorang bidan untuk melanjutkan profesi, karena kalau tidak profesi nanti tidak bisa buka praktek begitu ya. Seperti itu. Kedepannya begitu. Oh, baik-baik. Kemudian kalau sistem perkuliahan di Stikes Mitra Ria Husada khususnya di prodi ibu gitu ya, itu bagaimana? Ya, Bu Dania, kita ketahui sendiri bahwasannya pendidikan profesi bidan ini input mahasiswanya yang memang sudah menjadi bidan, begitu kan ya. Artinya level pendidikan level 7 di mana memang teman-teman ini sudah menempuh yang mungkin mereka adalah dasarnya basicnya D3, setelah itu melanjutkan diploma 4 ataupun sarjana kebidanan dan nanti akan berujung di profesi bidan. Nah, bagaimana sistem pendidikannya? Bagaimana cara metode proses pembelajaran khususnya kita ya di Stikes Mitra Ria Husada? Kami sendiri kalau berbicara online offline pendidikan profesi bidan itu prosesnya offline. Kenapa offline? Karena yang namanya profesi mereka ini melakukan proses pembelajaran mengajarnya itu kan di praktek. Prakteknya ini di tempat wahana praktek yang memang wahana ini memang sudah ditunjuk sesuai dengan aturan, pedoman dan kualifikasi dari lahan praktek ataupun wahana praktek tersebut. Jadi bisa saja prosesnya ini adalah menurut saya tidak terlalu membebankan ya untuk kita yang sudah memang menjadi bidan ini melaksanakan ataupun menempuh pendidikan profesi bidan. Nanti kan kita tempat prakteknya kita bisa saja menjadi sebuah lahan di tempat wahana ataupun pembelajaran nantinya ketika menempuh pendidikan profesi bidan. Baik-baik, berarti tidak ada perkuliahan gitu ya di kampus gitu ya Bu? Perkuliahan di kampus ini tetap ada, tetapi kita masih bisa melalui Zoom ya, dan nanti akan ke kampus. Tetap ada satu kali nanti kita akan ke kampus biar tahu ya bagaimana kampusnya di mana, dan kita ketahui sendiri bahwa kampus
yang rindang itu seperti apa, kan begitu ya Sobat BSM ya. Jadi nanti kita akan ke kampus tapi akan kita sepakati sebelumnya. Siap. Begitu ya, ibu-ibu bidan yang belum melanjutkan profesi, silakan bergabung di Stikes Mitra Riau Sada karena pembelajarannya masih online. Tapi kalau untuk praktek itu pasti offline ya, tidak mungkin online ya Bu ya. Iya. Jadi nanti bisa di tempatnya sendiri yang tadi disebutkan oleh Ibu Kaprodi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan seperti itu ya. Betul. Dan insya Allah tidak akan membebankan gitu ya untuk para bidan-bidan yang mungkin sudah pekerja kemudian rutinitasnya yang terlalu banyak gitu ya. Untuk itu silakan bergabung saja di Mitra Riau Sada gitu ya. Kemudian Kak tadi ya prakteknya artinya tidak ditentukan oleh prodi gitu ya, tetapi bisa di lahan gitu. Nah, wahananya ya. Wahananya. Iya. Kemudian kalau dikatakan tadi apa namanya tuh syaratnya ya, syarat praktek di tempatnya itu apa saja gitu. Mungkin ibu-ibu bidan yang sedang mencari profesi bisa menilai diri gitu bahwa apakah tempat saya itu bisa buat tempat praktek atau tidak, seperti itu. Bagaimana Bu? Oke. Nah, karena memang lahan praktek ataupun wahana praktek ini menjadi wadah ketika pendidikan profesi bidan ini berlangsung atau proses PBM-nya akan berlangsung, proses belajar mengajarnya akan berlangsung di sana, di mana memang yang pertama adalah lahan praktek atau tempat praktek yang variasi kasusnya cukup banyak. Seperti itu ya Bu Dania ya. Dan tentunya sebelum kita melihat ke kasus, legalitas dulu ya Bu Dania. Legalitas terkait pertama adalah SIPB-nya ada terizin. Kalaupun memang klinik nanti tempat lahan prakteknya berarti kliniknya terakreditasi atau mungkin sudah ada izinnya. Kalau dia memang PMB, praktek mandiri bidan, berarti SIPB-nya masih ada ataupun masih berlaku. Nah, nanti baru diiringi dengan variasi kasus yang ada. Siap. Itu. Jadi intinya adalah kalau kita buka praktek sendiri boleh aja, yang penting ada surat izinnya gitu. Betul. Ya, surat izin bidan praktek mandirinya. Betul. Seperti itu. Iya. Dan yang pasti yang ada kasusnya ya lah ya. Kalau seandainya kalau di rumah sendiri juga kalau nggak ada pasien juga bingung juga ya untuk pelaporannya nanti. Betul. Seperti itu. Oke, para bidan yang mau melanjutkan di profesi ya, tadi beberapa sudah tahu nih kira-kira saya mau ngambil di profesi di mana ya. Sedangkan kalau di Mitra Riau Sada saya pikir sangat fleksibilitasnya tinggi ya, seperti itu karena bisa praktek di tempat sendiri ataupun bisa memilih sendiri gitu ya, sesuai dengan ketentuan syarat yang ada gitu. Oke, kalau reguler nih ya Bu Yul, biasanya anak-anak mau masuk ke tempat perkuliahan selalu melihat unggulan. Apakah di profesi itu juga ada unggulannya gitu dibandingkan ataupun beda dengan profesi-profesi yang lain gitu? Ada tidak unggulannya? Oh, pasti tentu Bu Denia. Kita ketahui memang turunan kita kan dari visi misinya Stikes Mitra Riau Sada. Kita khususnya di prodi profesi bidan, kita ketahui sendiri Sobat BSM bahwasannya pendidikan profesi bidan ini pendidikan yang berada di level 7, di mana harapannya lulusannya nanti bukan hanya mampu melakukan pelayanan, tetapi adalah mampu melakukan seorang layaknya manajer gitu ya. Jadi khususnya kita di Stikes Mitra Riau Sada, saya rasa prodi sarjana juga seperti itu ya, bahwa kita memang lebih ke asuhan komplementer. Nah, namun lebih diinikan lagi kalau untuk di profesi bidan ini bagaimana lulusan ini nantinya memanajerial ketika membuka ataupun membuat peluang dari asuhan kebidanan komplementer itu. Jadi tidak hanya memberikan asuhan komplementernya saja, tetapi bagaimana cara membuka usaha, peluang usaha, entrepreneurship lah nantinya, di mana lulusan ini adalah selaku manajernya nanti di sana, seperti itu Bu Denia. Jadi tentunya dengan lulusan ini dia mampu mengelola sebuah
asuhan, pelayanan di manajerial, tentunya dia ini sudah mampu pastinya melakukan asuhan itu terlebih dahulu. Itu sudah didapatkan ketika di proses pembelajaran nanti. Siap. Seperti itu ya, artinya dulu mungkin di tempat lain tidak fokus tuh ke manajerialnya gitu ya. Kalau komplementer juga belum tentu di orang lain fokus. Mungkin orang lain mah hanya di pelatihannya saja mungkin ya. Tapi kalau di kita masuk ke kurikulum seperti itu ya Bu. Betul, kurikulum. Artinya itu menambah keahlian para bidan setelah lulus profesi dari Stikes Mitra Reusada. Dan jaminannya adalah bisa membuka ataupun bisa memanage PMB-nya ataupun kliniknya dengan baik seperti itu ya. Oke. Karena memang lulusannya sudah banyak yang mempraktekkan. Alhamdulillah, iya betul Bu Dania. Menurut survei juga hasil tracer study yang ada ini hampir 70% ya, semoga datanya nggak salah ya. Bahwa teman-teman alumni kita ini setelah lulus itu memang tadinya mungkin dia hanya membuat sebuah pelayanan, tapi sekarang ini dia sudah membuka praktek bidannya, di mana mungkin bukan hanya praktek bidan yang biasa saja, tapi gitu ya, yang sudah holistik ya, untuk yang diterapkan saat ini itu sudah terbukti seperti itu Bu Dania. Ya, itu menarik sekali ya para bidan ketika mungkin selama ini malas buka praktek bidan karena apa? Karena pasiennya nggak ada, karena BPJS gitu ya. Tetapi dengan adanya komplementer, saya yakin para bidan akan lebih tertarik lagi untuk membuka prakteknya. Dan untuk supaya termotivasi ataupun bagaimana caranya, silakan bergabung saja dengan profesi Stikes Mitra Reusada seperti itu. Nah, ini juga banyak yang bertanya untuk sobat-sobat BSM, para bidan yang selalu menonton di BSM gitu ya, bertanya, karena kan katanya benar atau tidak saya tidak tahu bahwa di profesi itu diadakannya uji kompetensi gitu ya. Nah, uji kompetensi itu kan membuat bidan-bidan itu yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan gitu ya. Apakah di Stikes Mitra Reusada itu ada trik-triknya ataupun bagaimana caranya untuk menghadapi biar lulus? Dan kalau kita boleh tahu, biar sobat BSM tahu, bidan-bidan yang lain tahu, kira-kira lulusan MRH tuh uji kompetensinya seperti apa gitu? Wah, ini sepertinya panjang. Betul ya. Karena ini intinya sepertinya ya gitu. Baik ya sobat BSM dan Bu Dania semuanya, kita ketahui sendiri ya, bahwasannya ketika kita menempuh pendidikan profesi, apapun profesinya, tentunya ujung tombaknya adalah di uji kompetensi. Itu apapun jenis profesinya. Jadi bukan hanya profesi bidan di Stikes atau bukan hanya profesi bidan saja, tapi seluruh organisasi profesi banyak sekali, mungkin yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, akan menempuh uji kompetensi untuk mendapatkan yang namanya surat tanda registrasi, biar nanti bisa mengurus yang namanya SIPB. Sebenarnya bukan hanya untuk mengurus SIPB, STR itu ketika kita menjadi ataupun melamar pekerjaan ataupun nanti PNS, tetap yang dibutuhkan adalah STR karena kita adalah profesi seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana tentunya butuh proses gitu ya kan. Sangat mungkin beberapa survei yang tadi Bu Dania sampaikan ada kekhawatiran buat mahasiswa itu sendiri. Bagaimana ini nanti UKOM lulus atau tidak, begitu kan ya? Ya itu sangat bervariasi memang apa yang dihadapi oleh calon-calon lulusan itu Bu Dania, bahwasannya memang uji kompetensi ini tidak bisa kita elakkan, jadi tetap harus kita hadapi. Nah, alhamdulillahnya untuk UKOM ini kan sudah terjadwal Bu Dania, bahwasannya ada 3 periode dalam 1 tahun. Contohnya tahun 2024. Ada di periode pertama itu di bulan Maret, periode kedua itu ada nanti di bulan Juni-Juli, ada nanti periode terakhir itu di bulan Oktober, pelaksanaan UKOM-nya serentak seluruh Indonesia. Nah, ketika pelaksanaan UKOM-nya sudah terjadwal, kami pun dari Prodi tentunya memapping perencanaan kami, mempersiapkan mahasiswa kami agar lulus, kan begitu ya Bu Dania ya. Nah, tentunya harapan kami
lulus 100% itu adalah cita-cita yang mungkin pengennya itu seluruhnya lulus 100%, mau berapa kali periode pun, berapa angkatan pengennya lulus 100% seperti itu. Nah, dengan upaya yang pertama adalah kami melaksanakan bimbingan belajar tentunya ya. Selain bimbingan belajar di setiap mata kuliah, setiap namanya stase ataupun PKKP istilahnya di profesi bidan kita membahas soal Bu Dania. Jadi ketika dia capaian targetnya kehamilan, kami upayakan, kami akan membahas sebuah soal 5 atau 10 soal terhadap mahasiswa, walaupun nanti metodenya daring ataupun yang lainnya, kita akan bahas 10 soal tersebut di setiap PKKP ataupun di setiap stasenya untuk mengingatkan kembali, melatih kembali ingat-ingatan teman-teman mahasiswa ini, karena sedianya memang profesi ini kan langsung praktek saja, di mana teorinya ini sebenarnya sudah didapatkan ketika mereka di sarjana dulu ataupun diploma gitu kan. Jadi kita sebenarnya agak sedikit mudah karena mengingatkan kembali, bukan memberikan dari awal, tidak, mengingatkan kembali saja. Nah, bimbel ini alhamdulillah sangat optimal ya buat kita di prodi melaksanakan ini. Alhamdulillah juga bisa dilihat di periode terakhir kemarin di bulan Oktober lalu 2023 yang hasilnya dikeluar di bulan November kalau nggak salah ya. Alhamdulillah lulusan kita lulus 100%. Luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah Bu Dania, seperti itu. Itulah mungkin kiat-kiat kami untuk mempersiapkan mahasiswa ini menghadapi uji kompetensi. Oke, Bu Bidan ya yang mungkin kemarin terlalu cemas terhadap uji kompetensi ya, silakan bergabung saja di kita karena ternyata prodinya sudah memfasilitasi untuk mengarah uji kompetensi yang lulus 100% ya. Insya Allah. Jadi ada intinya sih kalau untuk uji kompetensi udah disiapkan bagaimana trik-triknya gitu ya. Betul, untuk lulus 100%. Bagaimana cara membaca soal, karena kan mungkin dari bacaan soal juga berpengaruh ya seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu bidan sudah tidak usah khawatir lagi kalau untuk uji kompetensi, karena di Stikes Mitra Ryausada ada difasilitasi oleh prodi itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga ya, luar biasa kemarin 2023 lulusnya 100%. Artinya menandakan selain prodi itu sudah mempersiapkan, tetapi ada kualitas yang luar biasa nih di prodi profesi gitu ya. Karena salah satu syarat ataupun salah satu penilaian berkualitas atau tidak dari salah satunya adalah uji kompetensinya lulus dari 100% gitu ya. Artinya tidak diragukan lagi nih kalau untuk kuliah di Stikes Mitra Ryausada, bukan hanya mendapatkan ijazah saja tetapi ilmunya penuh gitu ya. Insya Allah. Dengan dosen-dosen yang berkualitasnya baik seperti itu. Dengan pembuktian gitu ya, uji kompetensinya lulus 100% seperti itu. Yang biasa ditanya oleh para calon mahasiswa profesi itu adalah bagaimana perkuliahan, bagaimana prakteknya. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah lengkap sekali, tetapi mungkin lebih mendetail lagi boleh diceritakan terkait dengan proses pembelajarannya di Mitra Ryausadanya gitu ya. Silakan Bu. Baik Bu Dania ya, kita ketahui sendiri memang tadi kan dia sistematikanya praktek ya. Memang proses belajar mengajarnya itu adalah praktek. SKS-nya minimal profesi 36 SKS itu praktek. Nah, tentunya praktek ini kita adakan tadi di wahana praktek masing-masing. Nah, dibuktikan tercapai atau tidaknya mungkin ya proses pembelajaran ini dibuktikannya adanya target dari mahasiswa tersebut. Jadi memang saya rasa di profesi dimanapun target itu pasti ada Bu Dania. Dan alhamdulillah kita di Stikes ini tidak ngejudge betul harus selesai di bulan ini, harus selesai ini, tidak, tetapi kita sistemnya open target. Jadi yang penting gimana tuh open target itu begini, contohnya mungkin dia di stase kehamilan gitu ya kan, dia harus beberapa target yang harus dicapai di kehamilan. Jadi tidak harus hanya di beberapa bulan itu harus kehamilannya tercapai, tidak.
Tapi kehamilan ini bisa tercapai yang namanya open target hingga dia selesai melaksanakan studi pendidikannya nanti. Jadi bisa saja target itu nanti akan Jadi dipenuhi lebih luang lah lebih ya, luang, gitu. lebih panjang, Lebih karena panjang. memang dia sistemnya kita adalah sistem open target. Siap, Seperti ya. itu, Bu Dania. Enak sekali ya, Ibu-ibu bidan. Jadi tidak, kalau di tempat kerjanya sangat sibuk, kita tidak menuntut para bidan harus selesai targetnya bulan ini juga, tetapi ternyata bisa di bulan berikutnya. Yang penting sebelum lulus sudah selesai, gitu ya. Betul. Jadi tidak usah dikhawatirkan terkait dengan, anggap itu tugas ya, namanya ya, tugas laporan gitu namanya ya. proses kuliah pasti Proses, ada tugas ya, Bu Dania ya. betul ya. Tapi saya yakin tugas ini tidak memberatkan, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulita bahwa tugasnya tidak hari ini diberikan, besok harus diselesaikan ya. Tetapi tadi open apa namanya, open target gitu ya. Jadi silakan dilakukan, yang penting diselesaikan sebelum ada yudisium, seperti itu ya, para ibu-ibu bidan yang mau melanjutkan, yang sedang mendengarkan gitu ya. Oke, kalau saya bisa kesimpulkan ya ibu-ibu, bahwa perkuliahan di kita itu ada online dan offline. Online-nya itu ya di praktek ya ibu-ibu, praktek ya, nggak mungkin kan kalau yang namanya online ntar ngebayangin gitu ya, tetapi langsung gitu. Jadi kalau ditanya profesi online apa offline, lebih banyak offline gitu ya. Jatuhnya sih offline ya, nggak ada offline, nggak ada online ya. gitu justru gitu kan. Jadi kalau untuk proses bimbingannya seperti apa tuh Bu? Kalau proses bimbingannya nanti dari kami tentunya sebelumnya kan kita ada namanya proses pra PKKP atau prastase gitu ya, Bu Dania ya, dilakukan oleh dosen kebidanan tentunya yang berkompetens kebidanan ada di sini. Kemudian nanti ketika proses bimbingan kita yang akan ke lapangan. Wah, enak sekali jadi ya. bukan mahasiswa yang datang ke Mitra Ria, tetapi dosennya yang akan terjun nanti ke wahana praktek masing-masing yang sudah dipilih mahasiswa tadi. Ya, gitu ya ibu-ibu bidan yang mau melanjutkan. Jadi nggak usah ngongkos deh ke Mitra Ria Husada hanya untuk bimbingan gitu ya. Tetapi dosen dari Mitra Ria Husada khususnya home base profesi yang akan mendatangi ibu-ibu gitu ya. Jadi nggak usah mengatur jadwal saya kapannya ke Mitra Ria Husada, tidak perlu ya. Jadi cukup dosen Mitra Ria Husada yang akan datang ke ibu. Nah, untuk lebih lanjutnya kalau mau tanya-tanya lagi, boleh langsung ke Instagram kami Mitra Ria Husada atau ke WhatsApp ya, bisa dilihat di bawah ini, silakan menghubungi. Sudah lumayan panjang waktu kita untuk ngobrol-ngobrol, Bu Yulita, terima kasih sudah datang ke BSM ya. Mungkin ada closing statement untuk para calon mahasiswa profesi supaya lebih yakin lagi untuk masuk ke Stikes Mitra Ria Husada. Monggo Bu. Wah, terima kasih banyak Bu Dania ya, nggak kerasa ternyata ya, waktunya singkat sekali ya Bu Dania. Baik ya Sobat BSM semuanya, para calon mahasiswa profesi atau para bidan, kita ketahui sendiri bahwasannya praktek mandiri bidan memang harus melaksanakan menempuh pendidikan jenjang profesi bidan gitu ya. Kami di Stikes Mitra Ria Husada berdiri sejak tahun 2019 untuk profesi bidan, sudah beberapa angkatan yang memang sudah kami luluskan kan, dan hampir 90% kelulusan di uji kompetensi, di mana tahun terakhir 100% untuk kelulusan UKOM. Nah, bergabunglah dengan kami profesi bidan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ya, ada 2 semester di mana prosesnya insya Allah fleksibel ya, dalam proses pembelajarannya tidak ada sering ke kampus, itu sudah pasti ya, karena memang profesi bidan itu dia lebih di wahana praktek sendiri. Jadi kami sebagai dosen, sebagai pembimbing nantinya akan langsung ke lapangan untuk melakukan proses pembelajaran mengajar yang ada di sana sesuai dengan capaian lulusan nantinya. Targetnya insya Allah akan tercapai, dan dengan sistem open target menurut saya
membuat sebuah peluang ya buat kita, di mana memang kita bidan yang akan menempuh profesi bidan ini sambil bekerja, itu sudah pasti gitu kan ya. Jadi ada sedikit kemudahan ya untuk dalam mencapai sebuah target, mungkin seperti itu. Bergabunglah dengan kami, insya Allah kami dari Stikes Mitra Riyausadah, khususnya kami profesi bidan, akan mendampingi teman-teman hingga nanti lulus uji kompetensi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yulita sudah memaparkan begitu padat, singkat tapi jelas gitu ya terkait dengan prodi profesi bidan. Ini ada ada sponsor nih bahwa ternyata profesi bidan di Maret besok itu membuka perkuliahan, artinya pendaftaran dari sekarang gitu ya. Jadi silakan yang ibu masih bingung mau kemana profesinya gitu ya, sulit atau tidak, silakan bergabung di Stikes Mitra Riyausadah dari sekarang. Silakan hubungin kami karena di kelas Maret kami akan buka, dan alhamdulillah sudah banyak penerimaan mahasiswa baru yang untuk kelas Maret. Itu saja. Terima kasih Bu Yulita sekali Sama-sama, lagi Bu Dania. sudah mampir di BSM Bincang Sehat Mitra Riyausadah. Oke, kita berakhir di ujung acara ya untuk episode ke-6. Silakan untuk mengikuti episode berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk dilihat dan ditonton. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam